Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar, dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang, dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Ketiga pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina di Cirebon hingga saat ini masih belum terungkap. Sejak 8 tahun yang lalu atau 2016, 3 pria yang terlibat pembunuhan Vina dan Eki itu tak diketahui keberadaannya. Namun 8 pelaku lainnya berhasil ditangkap dan dijatuhkan hukuman seumur hidup. Namun 1 di antaranya hanya divonis penjara 8 tahun. Dikutip dari Tribunnews.com, anggota geng motor pelaku kasus Vina di Cirebon rupanya membantah telah memperkosa korban. Bahkan polisi hanya memberikan hukuman seumur hidup. Sementara 1 pelaku di bawah umur divonis penjara 8 tahun. Dalam persidangan, hakim menilai semua unsur dalam dakwaan primer, yaitu mengenai pembunuhan berencana dan tentang perlindungan anak, terbukti dilakukan oleh para terdakwa. Pada persidangan itu, ke-7 pelaku tidak dikenakan pasal pemerkosaan. Namun Hakim Suharno menyimpulkan kematian korban murni bukan karena kecelakaan seperti yang dibantah oleh kuasa hukum ke-7 terdakwa saat membacakan pembelaan. Sebab para terdakwa terbukti menganiaya korban hingga meninggal dunia dan memerkosa secara bergantian. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, membenarkan bahwa rata-rata pelaku kasus Vina di Cirebon tidak dijerat pasal pemerkosaan. Hal itu menurut dia, para tersangka tidak mengakui adanya pemerkosaan itu. Namun pada hasil otopsi ditemukan sperma pada jasad Vina. Inilah sosok Ramadhani, anak mantan Bupati Cirebon. Ia membantah terlibat kasus Vina seperti yang ramai dituduhkan. Sang ibu pun ikut buka suara. Masih belum tertangkapnya 3 DPO pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016, silam membuat publik melakukan spekulasi terkait siapa sosok pelaku. Salah satu jadi sasaran yakni anak mantan Bupati Cirebon bernama Ramadhani Purwadi Sastra. Lantaran kemiripan namanya dengan pelaku berinisial Dani kini dicari pihak kepolisian. Adapun tudingan keras netizen dibantah tegas pihak keluarga termasuk Ramadhani sendiri. Lewat akun Instagramnya, Ramadhani Sastra mengunggah foto dirinya dengan sosok DPO dicari. Tak hanya itu, bak menguak bukti kuat lainnya, Ramadhani mengunggah foto dirinya 8 tahun lalu. Kala itu usianya masih bocah alias duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian di postingan terakhir, Ramadhani tak ingin menghabiskan waktu menanggapi tudingan netizen. Sebelumnya, sosok Ramadhani Purwadi Sastra merupakan anak dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwodadi Sastra. Ibunya H.J. Wahyu Ciptaningsih merupakan mantan Wakil Bupati Cirebon periode 2019 hingga 2024. Ramadhani sendiri lahir pada 15 Oktober 2004 di mana usianya kini menginjak 20 tahun.
klien kami disatukan dengan orang lain, ya, ditarik perkara di sini, padahal dia udah tersendiri kasusnya di dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama, padahal tidak kenal. Tim kuasa hukum dari 8 terpidana kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina di Cirebon, Jawa Barat memberikan pernyataan mengejutkan. Disebut para terpidana kasus Vina merupakan korban rekayasa penyidik Polres Cirebon Kota, bahkan para terpidana disebut bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. 3 kuasa hukum dari 8 terpidana yakni Jogi Nainggolan, Titin Prialianti, dan Widyaningsih mengungkap hal ini dalam konferensi persnya di Cirebon pada Sabtu 18 Mei. Jogi Nainggolan mengatakan bahwa pihaknya menemukan banyak kejanggalan dalam penetapan tersangka kasus ini. Ia menyebut kasus ini direkayasa polisi lantaran ke-8 terpidana tidak mengenal korban Vina dan Eki. 8 terpidana juga tidak mengenal 3 pelaku yang saat ini masih menjadi buron polisi. Selain itu, 7 terpidana yang tinggal di daerah Kesambi, Cirebon tidak mengenal terpidana Rivaldi yang tinggal di Perumnas. Lebih lanjut, Jogi menegaskan bahwa 8 terpidana bukan anggota geng motor yang selama ini disebutkan polisi, melainkan mereka adalah buruh bangunan. Dijelaskannya saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu, 7 terpidana tengah berkumpul di malam hari. Jogi pun membantah jika kliennya melakukan pemerkosaan terhadap Vina. Kala itu pihaknya sudah berupaya menunjukkan bukti bahwa kliennya bukan pembunuh dan pelaku pemerkosaan Vina. Ia bahkan sudah mengajukan pra peradilan tetapi tidak berhasil. Sementara itu, Titin meyakini bahwa 8 terpidana kasus Vina itu yang ada di dalam penjara bukanlah pelaku yang sebenarnya. Kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Rivaldi dan Uzi? Tidak kenal. Kan lucu, ya. Klien kami disatukan dengan orang lain, ya, ditarik perkara di sini, padahal dia udah tersendiri kasusnya di dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama, padahal tidak kenal. 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman, ya, di dalam persidangan itu ditanya semakin kenal nggak dengan dia, nggak kenal. Ditanya Rivaldi, kenal nggak dengan mereka, tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat, ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda geng. Gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, bukan. Sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai barang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya karena utuh, tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mukul-mukulin ngomong kosong, bergantian. Terus lalu ada batu, kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mukul kepala orang, ya pasti ada darah retak. Gak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami akan dilakukan rekonstruksi, oke, kami hadir. Dibunuh seorang bernama Hanafi 33 tahun